Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, Mazmur 4 ayat 2-9. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Sela. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepada aku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita pada Minggu Misteri Dominicordias ini, Tuhan mendengarkan doa. Berdoa adalah kekuatan orang percaya. Itulah sebabnya orang-orang percaya selalu berdoa dalam segala situasi. Waktu susah dan senang, waktu sehat dan sakit, dan di setiap waktu, pada pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Selalu ada saja yang didoakan jika seseorang benar percaya dan mengenal atau mengasihi Tuhan Allah, serta merasakan kebaikan dan kuasanya. Seperti Daud ini, ia selalu berdoa dan bernyanyi dalam setiap kesempatan dan situasi. Banyak doa dan nyanyian yang ia serukan dituliskan dalam kitab Mazmur ini. Dari kutipan doa-doanya, terlihat bagaimana pengertian dan kedekatannya kepada Tuhan yang ia sembah. Semua pergumulan, kerinduan hatinya serta pengharapannya dia sampaikan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Dia tidak memaksa Allah melakukan apapun yang ia inginkan, tetapi ia mau supaya Allah mengasihaninya. Ini menandakan bahwa Daud sangat rendah hati. Ia mengenal dirinya yang sebenarnya bukan orang benar, tetapi telah dibenarkan oleh Allah dan hanya patut diberi belas kasihan. Dalam ayat 2 dituliskan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Dari doa ini tampak kepada kita bagaimana karakter Daud yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nas ini tampaknya Daud sedang bergumul karena perbuatan orang-orang yang ingin menodai kemuliaannya sebagai raja. Ia bukannya merencanakan pembalasan atas kebohongan orang-orang itu, tetapi memberi pengertian dan pengetahuan tentang kuasa dan kasih Allah yang telah memilih dirinya bagi Allah, sehingga mereka ataupun orang-orang itu janganlah kiranya sampai berbuat dosa. Walaupun marah, baiklah itu terjadi dalam hatinya saja. Dan lagi katanya, hendaklah mereka mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Lihat ayat 3-6. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Sela. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Sela. Persembahkanlah korban yang benar
dan percayalah kepada Tuhan. Dalam situasi sulit yang dialami Daud, tampaklah bahwa tidak ada lagi orang yang akan memperlihatkan kebaikannya, sehingga hal itu dipertanyakan orang banyak. Namun Daud lagi-lagi tidak berputus asa. Dia memohon kepada Tuhan supaya cahaya wajah Tuhan menyinari mereka yang dinodai, orang-orang pembohong-pembohong. Ayat 7 dituliskan, banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Akhir dari seruan Daud adalah suatu keyakinan yang menimbulkan sukacita. Dia tidak meragukan apa yang ia serukan. Dia percaya kepada Tuhan yang mengasihinya. Dia berkata di dalam ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tentunya berdoa kepada Tuhan. Tapi terkadang di balik doa kita ada kesan memaksa kepada Allah, supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Seolah-olah apa yang kita pikirkan itulah yang terbaik. Padahal Allah mengetahui apa yang diperlukan dan yang terbaik bagi kita. Dan setelah berdoa pun, terkadang kita juga menyusun atau membuat rencana balas dendam kepada orang-orang yang menodai kita dengan segala kebohongannya. Dan hal itu tidak baik di mata Tuhan. Jika kita memang harus marah, jangan sampai matahari terbenam. Apalagi setelah berdoa, amarah itu harus sudah berlalu. Dituliskan dalam Invocatio, Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, berseru kepadanya dengan segenap kerendahan hati, meninggalkan amarah, serta membawa persembahan ataupun korban pujian terbaik baginya, dan percaya akan kuasanya di dalam Kristus Yesus. Ini semua akan memberi sukacita dan rasa aman, sehingga kita dapat membaringkan diri dengan tenang dan aman. Kita harus mengingat dan mengetahui bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah Maha Kuasa. Ia adalah anak domba Allah, satu-satunya penguasa yang sanggup melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan siapapun, seperti dituliskan dalam Ogen, bahwa kitab gulungan yang ada dalam penglihatan Yohanes hanya dapat dibuka oleh anak domba Allah, yakni Yesus Kristus, satu-satunya yang sanggup melakukannya. Jadi berserulah kepadanya, percaya dan jangan bimbang, dan lagi jangan membenci orang-orang yang menodai dan menyakiti, tetapi sampaikanlah kepada Tuhan segala pergumulan yang telah membenarkan kita di dalam Yesus Kristus. Ini tandanya bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita akan bersukacita dan tidur dengan tenang dan aman, karena semua perkara kita sudah ada di tangan Tuhan. Ia sangat mengasihi orang-orang percaya dan mendengarkan seruan serta doa-doa kita. Amin.